Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada hari ini masih diberikan kesehatan, umur yang panjang hingga mampu menjalankan ibadah puasa sampai dengan hari ini. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menguraikan manusia dari alam kegelapan menuju alam ilmu pengetahuan yang terang benderang. Pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tujuan akhir dari puasa itu adalah menjadikan orang yang berpuasa itu menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Namun demikian, setelah menjalani sekian hari, lebih dari 1/2 perjalanan puasa ini, sudah adakah kita bisa mengindikasikan diri kita akan termasuk orang-orang yang bertakwa di akhir Ramadan nanti? Oleh sebab itu, saya ingatkan untuk mengingatkan diri saya dan kita semua beberapa ayat yang berkaitan untuk mencirikan atau mengkategorikan atau memberikan indikasi siapa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Ayat pertama yang memberitahukan kita bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa orang yang bertakwa itu yang pertama adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Iman kepada yang gaib di dalamnya termasuk mengimani Allah itu sendiri, malaikat, hari kiamat atau hari akhir. Mengimani Allah terutama ketika kita berpuasa akan mengantarkan kita pada karakter jujur. Karena apa? Jika dikaitkan dengan puasa, maka yang mengetahui kita berpuasa atau tidak itu adalah hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap meyakini Allah dengan sungguh-sungguh bahwa Allah Maha melihat segala perbuatan manusia, Allah Maha mengetahui segala perbuatan manusia, maka timbul dalam diri manusia akan menjadi manusia-manusia yang jujur. Ada korelasi antara orang bertakwa dengan orang jujur, ya, bahwa orang bertakwa, orang beriman itu adalah orang-orang yang berkata benar. Demikian pada ayat yang lain. Itu satu. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa itu orang yang senantiasa konsisten menjaga sholatnya, mendirikan sholat dalam makna menjaga sholatnya. Karena apa? Di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Di samping ibadah sholat wajib, ibadah-ibadah sunnah termasuk sholat-sholat sunnah kita intensifkan. Nah, mudah-mudahan di dalam Ramadan yang telah kita latih nanti selama sebulan dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah kita menjadi kebiasaan, nanti di bulan Ramadan kita akan tetap konsisten untuk menjaga sholat kita, sehingga sholat itu menjadi indikator utama dari orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, ciri orang bertakwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan sebagian apa yang dia miliki. Di dalamnya adalah jika dia telah termasuk memiliki harta yang telah cukup, ya, telah memenuhi syaratnya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Kalaupun tidak, dia harus dia juga akan berinfak dan bersedekah. Ini adalah motivasi yang diberikan kepada kita di dalam bulan suci Ramadan, di mana bahwa Allah melipat gandakan setiap perbuatan baik manusia, termasuk di dalamnya adalah menyediakan buka puasa bagi orang yang berpuasa, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar pahala orang yang berpuasa itu. Ini menjadi motivasi sehingga di luar Ramadan nanti kalau di Ramadan kita rajin untuk memberi sesama, maka di luar Ramadan menjadi kebiasaan bagi kita untuk senantiasa berinfak dan bersedekah. Ini 3 kriteria indikator orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa selanjutnya disebutkan dalam surah Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin.
alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang menafkahkan sebagian rezeki yang dia miliki, baik dia dalam keadaan luas atau dalam keadaan sempit. Selanjutnya, yang termasuk kategori orang bertakwa itu orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan emosinya dikala dia marah. Orang yang mampu mengendalikan dirinya dikala dia marah. Wal kaziminal ghaiza, mampu menahan nafsunya. Nah, puasa ini adalah salah satu sarana yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam untuk melatih diri, mengendalikan jiwanya, sehingga ketika Ramadan itu dia berusaha sedapat mungkin untuk tidak meluapkan emosinya sesuka hatinya, sebab itu berdampak terhadap kualitas ibadah puasanya. Maka di luar Ramadan mudah-mudahan menjadi sikap, perilaku dan karakter untuk tetap senantiasa menjaga diri untuk tidak membawa emosinya dalam kesehariannya. Lalu yang terakhir, ciri orang bertakwa itu adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain inilah puncak dari akhlak manusia. Yang disebut di akhir ayat ini adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Siapa itu orang yang ihsan? Orang yang ihsan itu kategorinya adalah yang pertama membalas orang yang berbuat baik. Kategori yang kedua orang ihsan itu adalah orang yang mampu membalas kebaikan dengan kebaikan. Dan paling puncak dari akhlak dari orang-orang bertakwa itu adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ciri orang beriman dan bertakwa yang dilatih perjalanannya dalam sebulan ini. Mudah-mudahan puasanya ini berdampak dalam kehidupannya sehingga dia benar di luar Ramadan benar-benar menjadi orang yang muttaqin. Demikianlah kira-kira yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu waliyyu taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.